Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hak paten atau jangka waktu perlindungan paten, hak dan kewajiban pemegang paten. Pengertian hak paten. Hak paten adalah suatu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, yang kemudian hak tersebut dapat ia laksanakan sendiri atau terhadap orang lain. Ia dapat memberikan izin untuk melaksanakan invensi miliknya. Ini adalah contoh hak paten. Unsur-unsur dalam hak paten. Yang pertama, invensi. Ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Undang-Undang 14 tahun 2001 pasal 1 ayat 2. Yang kedua, inventor. Seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi. Undang-Undang 14 tahun 2001 pasal 1 ayat 3. Yang ketiga, subjek paten. Proses, mesin, dan barang yang diproduksi dan digunakan. Jenis-jenis hak paten. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, paten terdapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu yang pertama, paten biasa adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Dan yang kedua, paten sederhana adalah setiap invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk paten sederhana. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Antara kedua jenis paten tersebut memiliki beberapa perbedaan, di antaranya perbedaan paten. Yang pertama, teknologi rumit. Yang kedua, invensi produk dan proses. Yang ketiga, persyaratan material yang harus baru. Ada langkah inventif dan diterapkan dalam industri serta tidak termasuk invensi dalam pasal 7. Yang keempat, pemeriksaan substantif dikatakan lolos apabila invensi memenuhi pasal 2, 3, 5, 7 Undang-Undang Paten. Yang kelima, untuk melakukan pemeriksaan substantif harus mengajukan permohonan pemeriksaan substantif. Yang keenam, dapat dimintakan lisensi wajib. Yang ketujuh, jangka waktu perlindungan 20 tahun sejak tanggal penerimaan. Sedangkan paten sederhana, yang pertama teknologi lebih sederhana ditekankan pada fungsi praktis, yang kedua produk atau kasat mata, yang ketiga syarat material paten sederhana adalah baru dan dapat diterapkan dalam industri, yang keempat pemeriksaan substantif hanya meliputi nilai kebaharuan dan dapat diterapkan dalam industri, yang kelima untuk melakukan pemeriksaan substantif dapat dilakukan dengan bersamaan dengan pengajuan permohonan atau paling lama 6 bulan sejak tanggal penerimaan. Yang keenam, tidak dapat dimintakan lisensi wajib. Dan yang ketujuh, jangka waktu perlindungan 10 tahun sejak tanggal penerimaan. Jangka waktu perlindungan hak paten. Ketentuan tentang paten secara umum diatur di dalam Konvensi Paris tentang perlindungan kekayaan industri. Pasal 4, 4 bis, 4 ter, 4 kuarter, 5 bis, 5 ter, 5 kuarter yang ditetapkan pada tanggal 20 Maret 1883. Di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang paten secara khusus diatur sebagai berikut. Suatu invensi dapat diberi paten jika pertama, paten diberikan untuk invensi yang baru dan mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri. Kedua, suatu invensi mengandung langkah inventif jika invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya. Yang ketiga, penilaian bahwa suatu invensi merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya harus dilakukan dengan memperhatikan keahlian yang ada pada permohonan diajukan atau yang telah ada pada saat diajukan permohonan pertama. Dalam hal permohonan itu diajukan dengan hak prioritas. Perlindungan terhadap hak paten akan mempercepat pertumbuhan di bidang industri, menciptakan lapangan kerja baru, menciptakan pertumbuhan di bidang ekonomi, meningkatkan kualitas hidup manusia dan menampung kebutuhan masyarakat,
menjadi lebih cepat dan berkualitas. Sebagaimana diketahui di dalam pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten menyebutkan bahwa jangka waktu perlindungan paten 20 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan paten, sedangkan paten sederhana 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan paten sederhana. Jika masa perlindungan hak paten telah berakhir, maka suatu invensi akan menjadi public domain sehingga pihak lain dapat memproduksi dan menjualnya secara bebas. Hak dan kewajiban pemegang paten. Pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya dan melarang orang lain yang tanpa persetujuannya. A. Dalam hal paten produk, membuat, menjual, mengimpor, menyewa, menyerahkan, memakai, menyediakan untuk dijual atau diserahkan produk yang diberi paten. Yang B. Dalam hal paten proses, menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf. Pemegang paten berhak memberikan lisensi kepada orang lain berdasarkan surat perjanjian lisensi. Pemegang paten berhak menggugat ganti rugi melalui pengadilan negeri setempat kepada siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam poin 1 di atas. Pemegang paten berhak menuntut orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang paten dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana yang dimaksud dalam poin 1 di atas. Pemegang paten wajib membayar biaya pemeliharaan yang disebut biaya tahunan. Pemegang paten wajib melaksanakan patennya di wilayah tersebut secara ekonomi. Hanya layak bila dibuat dengan skala regional dan ada pengajuan permohonan tertulis dari pemegang paten dengan disertai alasan dan bukti-bukti yang diberikan oleh pihak instansi yang berwenang dan disetujui oleh Dijen HQ. Sifat dan fungsi hak paten. Sifat dari hak paten yaitu yang pertama, memberikan perlindungan hukum atas setiap karya intelektual di bidang teknologi sehingga terjamin hak kepemilikan pemegang paten. Yang kedua, mewujudkan iklim yang lebih baik bagi kegiatan invensi di bidang teknologi, sebab teknologi memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan nasional secara umum dan khususnya di sektor industri. Yang ketiga, memberikan insentif bagi para inventor dalam melakukan inovasi baru melalui hak eksklusif atas intensi yang dihasilkannya. Yang keempat, sarana pengungkapan terbuka mengenai informasi teknologi terkini yang dipatenkan, sehingga masyarakat dapat memanfaatkannya untuk penyempurnaan dan pengembangan teknologi lebih lanjut. Yang selanjutnya, fungsi hak paten yaitu yang pertama hak eksklusif, yang kedua kepastian hukum, yang ketiga insentif terhadap suatu kreasi teknologi, yang keempat posisi pasar yang kuat, 5. Meningkatkan daya asing, 6. Kesempatan lisensi, ke-7. Mendorong investasi, 8. Katalis transfer teknologi, dan 9. Strategi perencanaan perdagangan dan industri. Terima kasih.